Kenapa banyak orang yang tidak mudah istilahnya mencari uang di internet, mencari uang biasa aja nggak mudah gitu, apalagi mencari uang di internet gitu kan. Hai guys, oke, so this video is super banget sih menurut saya sih. Karena gini, kebanyakan dari Anda pengen cari duit kan, pengen dapetin duit gitu. Apalagi zaman sekarang gitu kan, pengen dapetin duit di internet dan sebagainya gitu kan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mudah istilahnya mencari uang di internet, mencari uang biasa aja nggak mudah gitu, apalagi mencari uang di internet gitu kan. Karena belajarnya jadi dua kali gitu ya, belajar cari uang sama belajar pakai media digitalnya itu sendiri gitu. Nah, in this video saya pengen membahas yang namanya money making activity. Jadi saya punya tulisan panjang lebar di sini, money making activity. Nah, pertama saya pengen Anda sebenarnya membaca satu buku ini keren banget sih buku ini. Judulnya adalah Money kayak gini ya. And this book itu bercerita bahwa uang itu cuman gara-gara adanya uang itu gara-gara pertukaran value. Jadi karena adanya transaksi itu apa? Dijelaskan di situ bahwa transaksi itu adalah pertukaran dari value sehingga menghasilkan uang profit untuk Anda. Nah, sekarang kan simpel banget ya. Kalau misalkan Anda kesulitan untuk mencari uang, artinya Anda nggak bisa meng-create value atau memperjualbelikan value atau melakukan transaksi tersebut. Sesimpel itu. Jadi jangan aneh-aneh bilang nggak ada produk lah dan sebagainya, nggak punya produk, nggak punya ini, itu excuse by the way. Itu excuse. Simply said, sederhananya, Anda nggak bisa mempertukarkan value. Anda bisa melihat sebuah value, Anda tahu orang yang butuh, Anda melakukan transaksi, itu sudah jadi duit. Sesimpel itu. Oke, jadi kalau misalkan Anda nggak dapat duit, ya jangan ngoceh yang aneh-aneh gitu kan. Udah, gitu. Apalagi kalau sampai bilang kayak, gua tidak seberuntung elu. Wah, ini buat saya ini parah banget sih sebenarnya sih. Karena kalau kita ngomongin keberuntungan, itu artinya uang itu datang tiba-tiba. Yang ada cuma lotre atau Anda lahir jadi anak orang kaya, gitu doang sih. Kemarin saya sempat sebel banget sama satu orang yang ngomong, "Den, lu nggak tahu perjalanan hidup gua sih. Kan gua nggak seberuntung lu," gitu ngomongnya. Parah banget tuh. Dia juga nggak tahu perjalanan hidup saya kan, yang dari nol gimana ngebangun semua ini. Dan kalau dikatakan beruntung, seolah-olah saya nggak pernah kerja, itu tahu-tahu beruntung kaya gitu aja. That's buat saya malah menyinggung gitu dikatain beruntung. Terus dia mengatakan bahwa ya kamu kan nggak tahu perjalanan hidup saya. Saya nanya balik ke dia, emang kamu pernah menceritakan ke orang lain perjalanan hidupmu? Terus kalau nggak pernah cerita, gimana kita bisa tahu perjalanan hidupmu? Iya kan, that's insane gitu buat saya tuh. Itu benar-benar pengen di chicken slap gitu ya. Right. So kalau kita perhatikan di dunia, yang namanya billionaire itu banyak yang namanya self-made billionaire. Mau Elon Musk kek, mau Bill Gates kek, mau Steve Jobs kek, mau Mark Zuckerberg, semuanya itu dari nol banget loh. Anda tahu sendiri Mark Zuckerberg ngetes, coba-coba, akhirnya ketemu Facebook dan sebagainya. Ceritanya udah ada di mana-mana. Mereka self-made billionaire. Yang artinya sebenarnya bisa, itu bukan lucky sih, itu bisa gitu. Memang dikatakan kebetulan karena waktunya pas, semuanya pas dan sebagainya. Tetapi kalau dia nggak ngelakuin itu semua, ya nggak ada juga. Ya, jadi tidak seberuntung kayak misalkan iseng-iseng terus tahu-tahu dapat warisan gitu. Itu keberuntungan sih. Itu menurut saya itu baru keberuntungan gitu. Nah, dari situ banyak orang yang sudah mulai melakukan hal yang kelihatannya benar. Oke, belajar macam-macam. Nontonin YouTube kayak begini, nontonin IG Live gitu kan, tiap hari ada IG Live gitu di masa pandemi kayak begini. Belajar macam-macam, belajar Facebook Ads kayak, belajar Instagram, belajar dropshipping, belajar copywriting, bikin konten jadi kayak konten creator gitu kan, jadi macam-macam kayak gitu. Melakukan semuanya hal itu demi apa? Naikin bisnis online. Kenyataannya kok susah cari duit, tetap kok susah. Why gitu? Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah karena banyak dari Anda yang lupa yang namanya money making activity. Money making activity. Creating content tidak menghasilkan uang, titik. Anda create konten, udah desain semuanya, Anda upload, datang nggak duit? No man, apparently no. Okay, so money making activity ini yang sering kali dilupakan banyak orang. Jadi udah create konten, udah create produk, apalagi kalau Anda startup digital ya, udah create produk, udah create media, udah create yang lain-lain, tapi duitnya nggak datang. Cause mereka melupakan yang namanya money making activity. Money making activity itu apa sih? Simple, kayak yang tadi saya ulangin di awal bahwa uang itu akan datang ketika adanya value ketemu market, sehingga adanya transaksi. Nah, sekarang apapun yang Anda lakukan hari ini, kalau Anda cuma mikirin cari produk, doesn't make money, nggak make sense buat saya. Kalau misalkan nyari produk, emang duitnya datang? Nggak juga kan? Kan Anda harus menemukan sebuah value di produk tersebut. Anda harus menemukan marketnya. Anda harus connectin.
Ada yang nanya, Dan saya udah upload di Instagram nih, kok tetap yang laku cuma satu ya? Pertanyaan saya gini, kalau mau dapat duit banyak, berarti kan harus banyak transaksi ya? Ya kan, kalau Anda cuma laku satu, ya omset berapa satu gitu kan? Kalau Anda jual barang 200 ribu, laku satu, ya cuma 200 ribu gitu. Kalau Anda mau 2 miliar, terus profitnya misalkan 100 ribu, ya hitung sendiri 2 miliar bagi 100 ribu itu ada berapa? Ada 2.000 sales yang harus Anda hasilkan gitu kan. Bener ya, 2.000 sales kali, oh enggak dong, 20.000 sales kan ya. Kalau profitnya 100 ribu tuh, 100 ribu Anda mau dapetin 2 miliar, 100 ribu nih, ya Anda harus ada 20.000 sales. Nah pertanyaannya sekarang Anda udah ngelakuin belum 20.000 sales? Kan tinggal gitu aja sebenarnya. Money making activity adalah saya pengen mengajak Anda dengan video ini bahwa Anda jangan terlalu fokus. Ya oke lah, create content adalah salah satu proses di antara itu gitu ya. Tetapi kalau Anda create content terus, mikirin copywriting terus, tetapi tidak pernah menguji coba bahwa itu semua Anda taruh ke pasar, Anda lupa proses itunya, yang gak dapet duitnya, gitu aja sih. So that's my idea, my insight for this video guys. Karena banyak kan orang memang melakukan banyak hal seputar digital marketing, ngelakuin ini itu gitu ya, tetapi lupa membawa itu ke market. Dan kalau market sekali menolak, udah langsung galau. Itu kan chicken banget ya. Udah langsung galau gitu. Kalau market gak menolak, Anda gak butuh sales, Anda gak butuh marketing, Anda butuhnya admin. Karena setiap apapun yang Anda sodorkan langsung laku 100%, which is impossible. Semuanya butuh, pasti akan ada penolakan. Dari situ Anda belajar marketing lah, segmentation, positioning, branding, whatever sih semuanya. Copywriting lah, itu untuk handling objection, supaya orang jadi pengen. Jadi kalau ada yang nolak, bukan marketing yang salah. Kalau ada yang nolak, berarti offer Anda kurang bagus gitu, kurang menarik. Ya jadi kalau misalkan Anda mengajak orang join ke tribe Anda misalkan, terus gak ada yang mau join gitu, bukan salah tribe-nya, ya salah Anda gitu. Karena tribe yang lain juga rame kok. Saya bahkan ada satu tribe yang isinya sudah 10.000 orang gitu. Which is, kok bisa mereka? Jadi bukan salah tribe-nya, ada yang nyalain tribe-nya, ada yang nyalain traffic-nya. Wah, saya udah ngiklan nih, boncos nih semuanya gitu. Yang Anda tawarkan sucks. Mau gimana lagi? Anda mau nyalain traffic-nya, Anda mau nyalain Facebook sekarang, bahwa traffic Facebook jelek. Ya, you sucks man. Face it. Alright, see you next video. Bye-bye.